Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Robot 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal tes P3K di tahun 2021, seperti apa bentuk tesnya dan seperti apa contoh-contohnya. Nah, kita akan mulai langsung saja. Oke, jadi di tes P3K nanti itu yang pertama akan ada kompetensi teknis yang diujikan. Yang pertama itu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian ada materi kompetensi pedagogik di sini. Nah, kompetensi teknis ini jumlah soalnya ada 50 soal. Itu durasi mengerjakannya selama 60 menit atau kurang lebih 1 jam ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kompetensi teknis ada juga nanti tes bakat skolastik atau tes penalaran. Nah, tes penalaran ini itu jumlah soalnya ada 40 soal. Dikerjakan dalam waktu juga 1 jam yang diberikan. Nah, setelah itu ada juga nanti tes manajerial. Tes manajerial ini ada 30 soal, dikerjakan selama 25 menit. Nah, seperti apa sih model-model soalnya? Kemudian nanti kita akan bahas setelah kita tampilkan semua jenis soal dulu. Setelah itu ada juga nanti soal sosiokultural. Itu ada 20 soal, dikerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, seperti itu. Dan terakhir akan ada pertanyaan wawancara. Dan ini teman-teman itu dijawab secara tertulis ya. Jadi menggunakan komputer juga, tidak wawancara secara langsung face to face dengan interviewer atau yang mewawancarai, tidak. Itu secara tertulis, ada 10 pertanyaan dijawab dalam waktu 10 menit. Jadi 1 menit 1 soal. Banyak yang mengkhawatirkan di sesi wawancara ini, khawatirnya ada sisi ketidaknetralan ya. Karena mungkin banyak yang menganggap wawancara ini secara langsung seperti itu. Jadi kami sampaikan tidak, itu secara tertulis teman-teman. Nah, jadi kita ketahui dari sini jumlah soalnya itu ada 150 soal, dikerjakan dalam waktu 170 menit, kurang 10 menit 3 jam. Jadi cukup lama waktu yang diberikan, itu hingga hampir 3 jam. Ya, kisaran 3 jam karena tentu sebelum mulai mengerjakan soal mungkin 10 menit ini kita gunakan untuk mempersiapkan diri sebelum memulai mengerjakan soal. Jadi kita katakanlah 3 jam untuk mengerjakan soal ini seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, bobot soalnya itu adalah 60% yang meliputi kompetensi teknis dan tes bakat skolastik. Jadi memang bobot soal untuk 2 item ini, kompetensi teknis dan tes bakat skolastik atau penalaran ini yang paling besar, bahkan sampai 60%. 40%-nya itu meliputi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman, berapa standar nilai kelulusan atau passing grade? Nah, hingga saat ini, tanggal 5 Januari, belum ada pengumuman resmi dari kementerian berapa passing grade-nya dan bagaimana teknis passing grade-nya. Kita masih menunggu itu, insya Allah segera kami akan kabarkan ketika pihak Kemendikbud sudah mengumumkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke mengenal soal-soalnya, contoh-contoh soalnya ya. Nah, yang pertama adalah kompetensi teknis. Seperti ini teman, contoh soalnya saya rasa sudah tidak asing lagi untuk teman-teman guru. Ada yang disebut dengan pedagogik dan sesuai dengan mata pelajaran ini saya rasa sudah biasa teman-teman menghadapi. Mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? Ada 4 opsi yang diberikan. Yang pertama adalah perilaku guru sebagai panutan, digugu dan ditiru. B. Guru sebagai sumber ilmu. C. Keputusan tindakan memerlukan jenis dan kreativitas belajar siswa. D. Tanpa guru proses belajar siswa terganggu. Jadi ketika berbicara tentang peranan guru yang paling penting, yang begitu penting, yang sangat penting, yaitu sebagai teladan atau panutan. Jadi jawabannya adalah perilaku guru sebagai panutan yang digugu dan ditiru, karena peranan inilah yang tidak bisa tergantikan dengan teknologi apapun. Berbeda dengan ketika kita opsi B, guru sebagai sumber ilmu. Saat ini di dunia abad 21 sangat banyak sumber ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Bisa dari internet, bisa dari perpustakaan yang sudah banyak tersedia. Tapi baik buku maupun internet itu tidak bisa memberikan keteladanan atau panutan kepada siswa, dan hanya guru yang bisa melakukan itu. Nah, itulah mengapa sehingga kita menjawab jawaban A. Baiklah, kita lanjut ke item kedua, yaitu tes bakat skolastik, teman-teman. Nah, ini ada soalnya. Ogis lebih tinggi daripada Beni.
Rangga lebih pendek daripada Ogis. Jadi ada 3 tokoh di sini, Ogis, Beni, dan Rangga. Cara menjawabnya bisa menggunakan pola, atau ini kita pakai cara gambar ya, supaya lebih sistematis analisanya. Kita pilih warna merah kuning ya. Ogis lebih tinggi daripada Beni. Jadi berarti yang lebih tinggi adalah Ogis ya. Beni lebih pendek. Kita gambarkan saya seperti ini. Sederhana. Anggaplah ini tinggi badannya Ogis ya. Kita simbolkan dengan O. Lebih tinggi dah. Berarti Beni ini Beni ya. Yang pastinya Ogis ini dia lebih tinggi daripada Beni ya. Kemudian Rangga lebih pendek daripada Ogis. Rangga lebih pendek, berarti dia juga pendek. Rangga di sini kita gambarkan ini Rangga. Yang pastinya kita tidak tahu apakah Rangga ini lebih tinggi daripada Beni atau lebih pendek ya, karena tidak ada pernyataan kali menerangkan itu. Yang kita tahu adalah Rangga ini lebih pendek daripada Ogis. Berarti yang paling tinggi adalah dari ketiga orang ini adalah Ogis. Kemudian Beni dan Rangga kita tidak tahu yang mana paling tinggi. Jadi kita mencari kesimpulan. Kita lihat dulu opsi A. Kita lihat opsi A. Jika Rangga 180 di sini ya, Beni 180. Jika Rangga 180, Beni 180. Apakah kesimpulannya benar? Salah. Kenapa bisa salah? Jawabannya adalah karena yang seperti yang kami katakan tadi, tidak dijelaskan di pernyataan ini siapa yang lebih tinggi antara Beni dengan Rangga. Ini kesimpulan yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Maka itu salah. And kita lanjut. Jika Rangga 180 cm, Rangga 180 cm, Beni tingginya kurang dari 180, maka Beni kurang dari 180. Nah, alasannya sama tadi dengan jawaban A. Tidak ada pernyataan yang menjelaskan yang mana lebih tinggi antara Beni dengan Rangga, ya kan? Maka ini kesimpulan yang tidak berdasar juga, salah. Lanjut ke C. Jika Rangga 180 cm, Beni tingginya lebih dari 180 cm. Sama alasannya tadi, salah. Karena membandingkan antara Rangga dan Beni. Sementara tidak ada pernyataan terjelas tentang siapa yang lebih tinggi sebenarnya antara ini, si Beni dan si Rangga ini. Yang dijelaskan adalah kedua-duanya ini, yang dijelaskan adalah yang paling tinggi adalah Ogis. Kita lihat lagi opsi D. Jika Ogis 180, si ini ya, Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang dari 180. Beni dan Rangga kurang dari 180. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, jika Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang. Iya, karena kedua-duanya lebih rendah atau lebih pendek daripada Ogis. Nah, yang pastinya kalau Ogis 180 otomatis keduanya ini di bawah 180 atau kurang dari 180. Maka benar jawaban D. Kita cek dulu jawaban E. Tidak ada jawaban yang tepat. Nah, ini salah. Ada jawaban yang tepat, yaitu D. Nah, seperti itu caranya. Jadi bisa menggunakan pola seperti ini, pola gambar. Kalau tadi pola huruf di nomor 1. Kita cocokkan saja kira-kira yang mana lebih tepat. Nah, yang mana lebih nyaman untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi yang ada dalam soal, supaya kita lebih cepat menganalisanya dan lebih sistematis dalam menganalisa daripada sekedar berhayal-hayal. Beni itu kan ngawur jadinya dan justru membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kita menggunakan gambar seperti ini, itu lebih sistematis dan lebih terukur dan lebih jelas jawabannya. Nah, selanjutnya kita ke soal manajerial seperti ini contohnya, teman-teman. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan atau bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan, saya membaginya sesuai dengan bakat. Jadi, jawaban yang benar adalah membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Karena memang seorang manajer itu harus, atau pemimpin itu harus mengenali skill atau keterampilan dari bawahannya, kemudian menempatkannya pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian soal sosial kultural. Nah, seperti ini contohnya. Ketika banyak anggota tim kerja yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. bersikap toleran dan menghormati mereka. B. menjaga jarak dengan mereka. C. waspada dalam bersikap. D. khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Nah, ini sosiokulturalnya berbicara tentang kehidupan sosial kita di masyarakat, seperti itu. Maka jawabannya adalah bersikap toleran dan menghormati mereka. Ini bentuk toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, selanjutnya dan yang terakhir nanti akan ada pertanyaan wawancara. Sekali lagi ini dijawab secara tertulis. Nah, mungkin seperti itu teman, informasi yang bisa kami share untuk kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua lulus di P3K ataupun nanti CPNS di tahun 2021 atau di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.